Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak yang berbahagia, bertemu lagi di podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Ngojek, Ngobrol bareng Jacksman. podcast kali ini merupakan suatu platform yang disediakan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagai wadah untuk informasi dan edukasi terkait perpajakan kepada wajib pajak tentunya. Betul. Nah, ini ada pantun nih Pak Sony sebelum memulai. Baik, Lebaran tiba, saatnya makan ketupat. cakep. Ada kuis toples, tersedia berbagai macam rasa. Enak tuh. Halo kawan pajak, yuk mari merapat, mari menyaksikan podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Bersama kami penyuluh pajak KPP PMB, saya Angga Indra Nugraha dan ditemani oleh rekan saya. Saya Sony Gustanto, kawan pajak. Dan selama 30 menit ke depan akan ditemani kami berdua sebagai narasumber, yaitu Pak Sony, yang saya yakin sudah sangat familiar bagi wajib pajak di KPP PMB. Apa kabar Mas Sony? Baik, Pak Angga, kawan pajak. Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak Sony ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan pajak selalu di sini juga selalu sehat, dan kami doakan semoga kawan pajak yang menyaksikan acara kami dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kali ini juga masih bertepatan dengan bulan Syawal, Pak Sony dan kawan pajak. Betul. Izinkan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Minal aizin wal faizin. 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan kekhilafan kami lahir dan batin. Makin seru nih podcast Ngojek kali ini karena kita akan mengangkat tema-tema yang benar-benar baru nih Pak Sony, yang benar-benar fresh. Baik, Terkini juga ya. betul Pak Sony. Dan podcast kali ini kita akan mengangkat mengenai Per 14 tahun 2022. Betul. Mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai dan selain instansi pemerintah dan bagi pihak lain. Nah, di pembahasan ini kita akan mengulas ada 5 pembahasan yang kita akan ulas dalam Per 14 PJ tahun 2022 ini. Yang pertama kawan pajak kita akan mengulas mengenai apa saja latar belakang dan tujuannya. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan SPT PPN yang digunakan dan pihak yang menggunakan. Kemudian adalah bentuk SPT dan aplikasinya. Dan keempat adalah tata cara penyampaiannya. Dan yang kelima, cara pembetulannya. Nah, kawan pajak di sini tentu saja sudah tidak sabar. Sebagaimana diketahui di Per 14 PJ tahun 2022 ini diterbitkan dan ditetapkan baru pada tanggal 14 September 2022. Betul. Ketentuan ini masih tergolong baru nih Pak Sony dan kawan pajak, yang mana di pasal 2 ayat 1 kita ketahui bahwa diatur surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai selain instansi pemerintah dan pihak lain menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1107 PUT. Betul. Nah, ini kita akan ke Pak Sony nih kawan pajak. Nah, di sini Pak Sony, apakah bisa disampaikan ke kawan pajak agar lebih memahami nih Pak Sony terkait dengan SPT masa PPN bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain, Pak Sony. Baik, Pak Angga, terima kasih waktunya kawan pajak, bahwa kita tahu ada Per 14 tahun 2022. Di situ diterbitkan memang berdasarkan Undang-Undang HPP, yang dimana di pasal 32A Undang-Undang HPP itu diatur, di situ disebutkan Menteri Keuangan menunjuk pihak lain sebagai pemungut PPN, Pak Angga dan kawan pajak, di pasal 32A-nya. Kemudian di Undang-Undang HPP juga di situ diatur di pasal 16A yang terkait UU PPN-nya itu juga disebutkan, di situ ada atas BKP atau JKP tertentu wajib dipungut PPN oleh pemungut PPN. Oke. Nah, di situ kemudian lahirlah Per 14 ini sebagai tindak lanjut atas yang diamanatkan di Undang-Undang HPP, kawan pajak, di 2 pasal tadi yang terkait. Nah, memang dasar utama atau latar belakang utama penerbitan Per 14 itu 2 poin itu, Pak Angga. Kemudian tentunya Per 14 ini mempunyai tujuan bahwa DJP menerbitkan ketentuan ini yang pertama untuk memudahkan bagi wajib pajak terutama pengunut PPN
untuk melaporkan kewajibannya Pak Angga. Di samping itu juga akan memberikan kepastian hukum karena ada beberapa pasal di Per 14 itu dijelaskan detail bagaimana secara teknisnya begitu Pak Angga. Nanti kita ulas ke belakang. Nah, memang adanya pemungut PPN baru di Undang-Undang HPP itu melahirkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut Pak Angga dan kawan pajak. Nah, salah satunya adalah Per 14 ini. Nah, tentunya sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya itu sudah ada Per 147 tahun 2006. Itu mengatur terkait pemungutan SPT pemungutan PPN juga Pak Angga. Nah, dengan adanya Per 14 ini di mana Per sebelumnya yang 146 147 itu sudah tidak relevan lagi atau belum mengakomodir pelaporan pemungut PPN baru ya terutama, makanya kemudian adanya Per 14 ini menggantikan Per yang sudah lama tersebut Pak Angga. Baik Pak Sony, saya tangkap ini karena ada pihak-pihak baru ya. Ada pemungut PPN baru yang diatur oleh di Per 14 ini. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulannya nih kawan pajak bahwa dengan lahirnya pemungut PPN baru yang tadi Pak Sony sebutkan, yaitu berdasarkan PMK 56, ada PMK juga 68 dan PMK 67 tadi, ternyata waktu itu belum dibarengi dengan tersedianya aturan mengenai aplikasi atau bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajaknya ya Pak Sony ya? Betul. SPT masa PPN-nya nih sepertinya. Betul. Bagi pemungut PPN yang baru. Nah, karena itu untuk di SPT masa PPN pemungut kita masih menggunakan aturan yang lama. Iya. Yaitu Per 147 tahun 2006 seperti Pak Suli tadi sebutkan. Dan di Per ini sayangnya sekali belum mengakomodasi pelaporan pemungutan PPN bagi pihak lain. Betul. Nah, itu Pak Sony bisa dijelaskan Pak Sony terkait dengan Per 14 ini terkait bentuk dan SPT-nya seperti itu Pak Sony. Jadi Per 14 itu di situ disebutkan ada SPT baru yaitu 1107 put 3 gitu Pak Angga. Jadi sebagaimana kita tahu di SPT 1107 put existing atau yang sudah selama ini digunakan oleh pemungut PPN itu ada 1107 put 1, kemudian ada 1107 put 2 Pak Angga. Nah, put 1 kita tahu bahwa itu untuk wajib pajak bendahara gitu. Nah, saat ini 1107 put bendahara sudah tidak digunakan lagi Pak Angga. Karena wajib pajak instansi pemerintah itu menggunakan SPT unifikasi. Nah, di Per 14 diatur juga ada 1107 put 3. Jadi put 1 sebetulnya tidak digunakan tetapi tidak dihilangkan begitu Pak Angga. Jadi agar kenapa memudahkan bagi pemungut PPN yang selama ini sudah melekat tuh 1107 put 1 itu pasti melekat itu untuk bendahara gitu. Nah, selain itu untuk selain bendahara dan kemudian di 1107 put 3 itu untuk pihak lain Pak Angga. Baik Pak Sony, tadi sudah dijelaskan nih kepada kawan pajak ya terkait dengan tujuan dan latar belakang terbitnya Per 14 ini. Betul. Dan tadi Pak Sony juga sudah menjelaskan secara rinci terkait dengan SPT put 1107 putnya tadi Pak Sony. Iya. Kemudian ada lagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi. Ini juga menggunakan 1107 put 2. Itu diatur di PMK 166 pemungut PPN-nya itu maksud saya. Kemudian ada juga pihak BUMN dan perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Itu di PMK 8 tahun 2021 itu juga menggunakan 1107 put 2. Kemudian yang banyak juga di kita yaitu perusahaan asuransi Pak Angga yang diatur di PMK 67. Juga kontrak karya juga menggunakan 1107 put 2. Nah, kemudian satu lagi yang baru itu ada formulir 1107 put 3 Pak Angga. Nah, ini digunakan oleh pihak lain gitu. Nah, contohnya itu ada pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Di situ ada marketplace pengadaan atau retail daring. Nah, itu diatur di PMK 58. Kemudian ada juga pihak lain yang diatur di PMK 68 tahun 2022 yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik terkait aset kripto ini Pak Angga dan kawan pajak. Ya. Baik, SPT masa PPN 1107 put ini kan digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain ya Pak Sony ya? Iya. Nah, khusus instansi pemerintah ini tidak menggunakan ini
karena sudah beralih nih menggunakan SPT masa unifikasi Betul. sejak masa September 2021 nih. Nah, Betul. Pak Sony nih bisa dijelaskan bagaimana sih bentuk SPT masa PPN 1107 PUT sesuai dengan PER terbaru yang nomor 14 tahun 2022 ini. Apakah terdapat perbedaan dari SPT masa PPN 1107 PUT yang sebelumnya, Pak? Sistemnya. Jadi gini ke kawan pajak semuanya bahwa SPT 1107 PUT versi tahun 2022 kita pandai yang menyebutkannya ya, agar ini membedakan dengan 1107 PUT existing atau yang sudah selama ini digunakan. Nah, ini memang terdapat perbedaan kawan pajak karena ISPT yang 1107 PUT tahun 2022 ini sebetulnya pengembangan aplikasi yang 1107 PUT existing, di mana sebelumnya berbasis aplikasi atau ISPT yang pelaporannya harus terpisah, dia harus create CSV, kemudian disampaikan pelaporannya. Nah, sekarang ini yang versi tahun 2022 itu berbasis web, Pak Angga dan kawan pajak, itu nanti saat ini tersedia di DJP online, di layanan DJP online ada di situ. Jadi wajib pajak bisa meng-create SPT-nya sekaligus pelaporannya di situ, satu tempat begitu, Pak Angga dan kawan pajak. Jadi ini sebenarnya SPT masa PPN 1107 ini PUT yang terbaru yang sesuai dengan PER nomor 14 tahun 2022 ini, Pak Sony. Betul. Hanya terdapat 3 formulir ya, Pak Sony ya. Betul. Yaitu formulir 1107 PUT induk SPT, kemudian formulir 1107 PUT 2, dan yang terakhir adalah 1107 PUT 3, gitu. yang mana dulunya ada 4 formulir nih, Pak Sony ya. Namun formulir 1107 PUT 1 ini tidak lagi digunakan mengingat formulir 1107 PUT 1 ini sudah digunakan oleh pemungut PPN instansi pemerintah dan sudah beralih menggunakan unifikasi. Ya betul, SPT masa unifikasi yang tertanam di DJP online fiturnya ya, Pak Sony. Betul. Nah, Pak Sony, kalau kita bicara terkait menginput dan membuat SPT masa PPN 1107 PUT ini kan kita dulunya nih menggunakan aplikasi ya, aplikasi Betul, ISPT ya. PPN 1107 PUT. Nah, apakah dengan perubahan formulir ini yang diatur di PER 14 ini menyebabkan perubahan aplikasi ISPT juga ini, Pak Sony? Jadi tentunya secara teknis berubah Pak Angga ya, yang tadinya berbasis ISPT di mana itu ada database di situ, kemudian yang sekarang beralih ke ISPT I 1107 PUT lah tahun 2022 lah, berbasis web begitu. Nah, yang tadi saya kelewatan itu yaitu penggunaan 11072-nya Pak Angga dan kawan pajak, bahwa di situ 11072 ini diatur ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan seperti BUMN dan anak perusahaan BUMN yang dimiliki secara langsung oleh BUMN tersebut, di mana itu diatur di PMK 8 tahun 2021. Ada juga di 11072 ini juga untuk kontrak kerjasama perusahaan migas, itu diatur di PMK 73 tahun 2010. Kemudian satu lagi yaitu pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi di PMK 166 tahun 2018 itu diatur. Nah, itu pihak-pihak yang menggunakan formulir 1107 PUT 2 Pak Angga. Kemudian ada satu lagi yang terbaru yaitu 1107 PUT 3. Nah, ini untuk pihak-pihak yang menggunakan yaitu ada pihak lain Pak Angga. Pihak lain tersebut ada transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Ini ada contohnya di situ, ada marketplace-nya juga Pak Angga. Ada retailnya juga gitu. Itu aturannya di PMK 58 tahun 2022. Kemudian satu lagi yaitu dia penyelenggara perdagangan juga bisa di situ. Penyelenggara perdagangan itu juga menggunakan 11073. Nah, itu terkait dengan aset kripto Pak Angga di PMK 68. Jadi di sini ada tambahan formulir terbaru ya Pak Sony ya? Iya. Itu yang 1107 PUT 2 dan 1107 PUT 3 ya Pak Sony? Iya. Oh, yang satu lagi Pak Angga, maaf, yang perusahaan asuransi di PMK 67 itu juga masuk 1107 PUT 2 ya tadi. Betul, ini banyak BP kita di situ. 1107 PUT 2 ya? Iya, Pak Angga. Nah, baik Pak Sony.
Jadi secara metode kan tetap sama ya seperti Sama. yang disampaikan tadi. Namun terdapat pembaruan, yaitu versinya dari ISPT menjadi SPT PPN 1107 PUT versi tahun 2022. Betul. Ada versi tahun 2022-nya ini. Iya. Ya, ini yang wajib digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain ya Pak Sony ya? Betul. Ya, ini kalau bisa dijelaskan SPT PPN 1107 PUT versi tahun 2022 ini wajib digunakan oleh siapa dan bagaimana sih Pak Sony? Jadi kawan pajak bahwa aplikasi yang baru ISPT 1107 PUT versi tahun 2022 ini aplikasi baru, ini wajib digunakan oleh pihak lain Pak Angga sebagaimana diamanatkan di pasal 32A UU KUP. Nah, ini di samping itu juga untuk pemungut PPN yang ditetapkan setelah berlakunya Per 14 ini Pak Angga. Itu juga wajib menggunakan ISPT yang 1107 PUT versi tahun 2022 kawan pajak. Baik. Jadi jika ISPT PPN 1107 PUT versi tahun 2022 ini hanya diwajibkan bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk Ya. mulai bertindak sebagai pihak lain saat berlakunya Per 14 tahun 2022 ini. Saat atau setelah ya? Saat atau setelah? Iya. Pertanyaannya nih Pak Sony nih, bagaimana sih perlakuan pemungut PPN selain instansi pemerintah yang lama Iya. sebelum berlakunya Per 14 tahun 2022 ini nih Pak Sony ini? Ini yang banyak pertanyaan nih di sini. Apakah masih bisa menggunakan aplikasi ISPT PPN 1107 PUT yang existing atau yang lama? Atau ada metode lain nih terkait dengan pelaporan SPT masa PPN 1107 PUT-nya ini Pak Sony? Baik kawan pajak. Jadi untuk pemungut PPN yang selama ini sudah menggunakan pelaporan 1107 PUT existing itu masih bisa menggunakan Pak Angga, masih dapat diberi kesempatan, itu masih digunakan. Silahkan itu bisa dilaporkan melalui e-filing. Nah tapi wajib pajak pemungut tadi diberi kesempatan juga Pak Angga untuk beralih ke versi 1107 PUT tahun 2022 Pak Angga. Nah pada saat sudah beralih kawan pajak, ini yang menjadi catatan, tidak bisa kembali lagi menggunakan versi 1107 PUT existing Pak Angga dan kawan pajak. Nah, ya. Jadi wajib pajak ini diberikan kesempatan untuk bisa masih menggunakan ISPT 1107 PUT yang existing. Ya. Namun ketika sudah beralih menggunakan versi tahun 2022 tidak bisa lagi menggunakan versi sebelumnya yang existing ya Pak Sony. Betul, nggak bisa harus balik. menggunakan versi tahun 2022 yang baru ini seterusnya. Betul. Nah, bagi pertanyaan ini juga nih Pak Sony, bagi pemungut PPN sesuai dengan pasal 16A Undang-Undang PPN selain instansi pemerintah kan yang telah menggunakan aplikasi ISPT PPN ini kan sebelum mulai berlakunya Per Ada itu. ya, Ya. Per nomor 14 tahun 2022 ini diberikan pilihan bisa tetap menggunakan aplikasi SPT atau bisa beralih menggunakan versi tahun 2022 ya Pak Sony. Iya. Nah, ini ada kondisi nih Pak Sony nih, jika pemungut PPN selain instansi pemerintah yang sudah beralih menggunakan ISPT PPN 1107 PUT versi tahun 2022. Namun ternyata wajib pajak tersebut ingin melakukan pembetulan nih Pak Sony nih. Baik. Mungkin karena ada perbaikan data atau sebagainya. Penambahan juga, ada penambahan pengenaan PPN. Betul, atas masa pajak sebelum beralih menggunakan ISPT PPN versi tahun 2022 ini, apakah wajib pajak ini bisa menggunakan aplikasi yang sebelumnya atau harus menggunakan aplikasi yang baru atau bagaimana nih Pak Sony? Baik kawan pajak. Jadi ini terutama perusahaan asuransi nih di tempat kita Pak Angga dan kawan pajak banyak terjadi. Bagaimana kalau wajib pajak kondisinya sudah menggunakan atau beralih versi 1107 PUT tahun 2022, kemudian terdapat transaksi yang ingin dibetulkan atau pembetulan SPT yang dimana dia sebelumnya menggunakan 1107 PUT existing. Nah, kawan pajak silakan tetap melaporkan pembetulannya menggunakan 1107 PUT existing kawan pajak ya. Karena apa? Karena di ISPT tersebut dan 1107 PUT tahun 2022 itu berbeda database Pak Angga. Jadi nggak bisa pembetulannya menggunakan yang versi tahun 2022 karena itu yang ISPT lokal database, kemudian ini berbasis web Pak Angga. Nah, jadi silakan dapat membetulkan SPT-nya menggunakan 1107 PUT existing Pak Angga, khusus untuk pembetulan ya. Baik.
Jadi untuk pembetulan tadi masih bisa menggunakan aplikasi SPT PPN 1107 PUT yang Existing. ya, Pak. Betul. Karena tadi ada perbedaan database ya kawan baca sekalian ya. Kalau dulu yang existing masih menggunakan database lokal atau local database, kemudian itu versi tahun 2022 ini sudah berbasis web. Jadi Betul. database-nya berbeda. Jadi masih bisa menggunakan pembetulan itu menggunakan SPT versi yang existing. Iya. Nah, kemudian setelah proses pengolahan untuk pembuatan SPT-nya nih Pak Sony nih. Iya. Jadi kan kita selesai nih di sini nih. Iya. Masuk ke dalam teknis Penyampaiannya. SPT. Betul. SPT PPN 1107 7 PUT put ini. ya. Ada berapa sih cara metode dalam penyampaiannya di KPP ini Pak Sony? Jadi kawan pajak, bagi pelaporan SPT 1107 PUT existing, wajib pajak dapat menyampaikan pelaporannya melalui 2 cara Pak Angga. Yaitu yang pertama di e-filing, tersedia Pak Angga di layanan JP online ya kawan pajak. Kemudian yang cara kedua secara manual. Manual ini bisa mengirimkan secara pos ke KPP. Kemudian ada juga yang menyerahkan langsung ke TPT kalau pada saat TPT sudah dibuka. Artinya diberikan pilihan wajib pajak 2 cara, melalui filing dan disampaikan secara manual. Kemudian untuk aplikasi yang ISPT 1107 PUT versi tahun 2022 hanya bisa disampaikan melalui filing Pak Angga dan pajak. Karena tadi kita ulas bahwa itu berbasis di web layanan DJP online. Di situ wajib pajak bisa create sekaligus pelaporannya melalui e-filing tersebut Pak Angga dan pajak. Lebih praktis ya, lebih mudah. Jadi untuk khusus di versi tahun 2022 mulai dari create sampai dengan submit pelaporannya ada di DJP online ya. Betul Bang. Jadi hanya satu cara penyampaiannya yaitu e-filing untuk khusus tahun 2022. Betul. Tahun 2022. Baik. Nah, jika dibuat menggunakan aplikasi ISPT existing 1107 PUT existing, wajib pajak ini bisa menyampaikan melalui 2 cara tadi ya. Betul, 2 cara. Bisa melalui e-filing atau secara manual. Nah, manual tadi bisa datang langsung ke KPP ataupun dikirim melalui pos atau kurir tercatat ya. Nah, Pak Sony nih, ada pertanyaan tentang bagaimana jika WP pada suatu masa pajak ini sama sekali tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN atau PPN BM-nya juga tidak dapat dipungut misalnya seperti itu. Apakah wajib pajak tersebut tetap wajib melaporkan SPT PPN 1107 PUT yang nihil atau tidak? Ini banyak pertanyaan juga ini Pak Angga dan Kak Pajak. Bagaimana kalau nggak ada transaksi nih? Nggak ada pemungutan PPN, apakah tetap lapor? Nah, tadi kita ulang lagi bahwa tujuan Per 14 ini memang mempermudah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Nah, bagi wajib pajak yang tidak ada pemungutan PPN itu dikecualikan melaporkan 1107 PUT. Jadi tidak ada 1107 PUT nihil gitu Pak Angga ya. Itu dijamin di pasal 4-nya, di situ diatur di Per 14-nya bahwa tidak ada pemungutan PPN berarti tidak dikecualikan dari pelaporan 1107 PUT-nya Pak Angga. Baik. Jadi sudah diatur di pasal 4 di Per 14 ya Pak Sony ya. Betul. Bahwa pemungut PPN tidak wajib menyampaikan SPT masa PPN 1107 PUT apabila dalam suatu masa pajak tersebut tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut baik itu PPN maupun PPNBM ya Pak Sony. Iya, betul. Nah, baik kawan pajak, itu tadi pembahasan mengenai Per 14 tahun 2022 nih tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan PPN atau pertambahan nilai bagi pemungut PPN. Nah, penutup nih Pak Sony, apakah ada yang ingin ditambahkan dan ingin disampaikan kepada wajib pajak nih Pak Sony? Baik, kawan pajak, bahwa Per 14 ini atau aplikasi 1107 PUT versi tahun 2022 ini memang jawaban nih bagi kawan pajak yang menginginkan pelaporan pemungutan PPN-nya mudah gitu. Makanya dengan kesempatan ini saya juga himbau kepada kawan pajak, silahkan juga segera beralih ke 1107 PUT tahun 2022 agar lebih mempermudah lagi dalam penyampaian pelaporannya. Kemudian pada saat sudah beralih, ingat bahwa tidak bisa kembali ke 1107 PUT existing kecuali terdapat pembetulan. Nah, itu aja sih Pak Angga. Jadi ini asasnya yaitu asas kemudahan dan juga kepastian hukum kepada wajib pajak ya Pak Sony ya. Betul. Dan ini juga informasi kepada wajib pajak sekalian bahwa Per Dirjen nomor 14 tahun 2022 ini mulai berlaku yaitu masa pajak Oktober 2022. Ya.
Dan sejak Per 14 tahun 2022 ini berlaku, Per sebelumnya yaitu Per 147 tahun 2006 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kawan pajak. Jadi perlu diingat sejak berlakunya yaitu Oktober, masa pajak Oktober 2022. Nah baik, Pak Sony, surut banget nih obrolan pada podcast kali ini. Banyak informasi yang kita dapat, banyak pengetahuan yang kita dapat juga yang bisa diserap oleh kawan pajak sekalian. Saking serunya tidak terasa sudah sampai di penghujung acara ini, Mas Sony. Iya. Nah, kawan pajak mohon maaf atas keterbatasan durasi. Kita cukupkan dulu durasi sesi kita kali ini. Tapi tidak usah khawatir kawan pajak, karena apabila kawan pajak masih ingin memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan Per 14 tahun 2022 ini, atau mungkin ingin bertanya terkait masalah perpajakan yang lain, kawan pajak bisa menghubungi kami di Helpdesk KPP PMB di nomor 02122775100 dengan ekstensi 1146, atau bisa menghubungi kami di WA konsultasi di nomor 085 158 035 466. Dan jangan lupa juga kawan pajak sekalian untuk follow media sosial kita dan terus kepoin medsos kami agar mendapatkan notifikasi dan info terbaru terkait konten perpajakan dan edukasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang telah menyaksikan sampai dengan akhir acara podcast ini, Pak Sony. Ya, Dan tak lupa kawan kami memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan pajak atas kontribusi dan peran aktifnya terhadap penerimaan negara. Semoga usaha kawan pajak di sini semakin lancar dan terus berkembang. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Dibuka dengan pantun, akan ditutup juga dengan pantun nih kawan pajak. Ya. Aura kasih makan bebek Madura. Cakep. Kulitnya jadi gatal berat karena alergi. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir acara. Tetap sehat dan sampai jumpa lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.